Halo semuanya, pada video kali ini saya akan berbagi mengenai pembahasan simulasi ya untuk OSN Fisika bagian ke-1 mengenai gerak slip dan menggelinding dalam persiapan OSN. Mudah-mudahan video ini bisa membantu dan bisa memberikan pencerahan bagi yang mau mengikuti OSN atau sebagai pendalaman pada materi fisika. Ayo kita langsung mulai. Soal dan pembahasan simulasi EOSK 2023 bagian ke-1 mengenai materi slip dan menggelinding. Sebuah bola pejal bermasa M besar 3,5 kg dan berjari-jari 30 cm dengan momen inersia terhadap sumbunya 2/5 mr² dilemparkan di atas suatu permukaan datar dengan kecepatan pusat massa sebesar 16 meter per second ke kanan dan kecepatan sudut 13 radian per second dengan arah berlawanan jarum jam. Bola tersebut kemudian tergelincir pada permukaan tersebut dengan tendensi omega 0 untuk menghasilkan putaran dengan arah yang berlawanan dengan V0. Koefisien gesek antara bola pejal dengan permukaan adalah mu sama dengan 0,3. Besar kecepatan pusat massa saat bola mulai menggelinding murni adalah sekian meter per second. Oke, saya akan analisis dengan gambar terlebih dahulu ya, supaya kita bisa lebih mengerti maksud dari soal ini. Ini adalah selantai, jadi di sini dijatuhkan ya sebuah bola pejal yang momen inersinya 2/5 mr² dengan kecepatan pusat massanya 16 meter per second dan 13 radian per second. Tentu saja ini akan slip ya, karena nilai omega 0 kalau kita kalikan dengan R itu tidak sama dengan 16 meter per second. Sehingga ini gerakan bola ini pasti akan slip dan kemudian dia menggelinding sempurna ya. Jadi kita katakanlah di suatu tempat ini menggelinding sempurna, berarti dia punya kecepatan pusat massanya V dan omeganya tentu saja berputar seperti ini ya, karena dia akan bergerak ke kanan. Kalau berputarnya berlawanan jarum jam di sini berarti dia berputar ke kiri ya, jadi tidak sesuai. Jadi kalau misalkan sesuai berarti seperti ini ya. Nah, artinya dari posisi ini ke posisi ini si bola itu akan mengatur dirinya sendiri ya, karena ada gesekan supaya pada saatnya di sini dia mempunyai kecepatan V dan kecepatan sudutnya omega dan mempunyai relasi antara V dan omega itu adalah V sama omega kali R, dimana bola di sini akan menggelinding sempurna ya. Jadi di antara kedua itu pasti akan ada slip ya. Nah, ini biasanya tidak terlalu lama gerakan slip ini. Oke, mari kita lihat dulu apa yang menyebabkan benda itu bisa menggelinding sempurna padahal pada waktu keadaan awalnya dia slip ya. Jadi saya gambar di sini diantaranya. Di sini bekerja gaya, tentu saja gaya berat ya, karena ada di atas permukaan lantai bumi ya. Kemudian ada gaya normal karena tidak bergerak ke bawah. Nah, di sini akan ada gaya gesek. Gaya gesek itu akan sedemikian rupa dia akan membuat kecepatannya, kecepatan linearnya akan berkurang, sementara kecepatan sudutnya akan menyesuaikan sehingga putarannya akan menjadi seperti ini. Tentu saja berarti gaya geseknya akan ke kiri. Ini adalah gaya gesek kinetik. Jadi gaya gesek kinetik ini akan menghilangkan energi benda dari sini sampai sini sehingga menggelinding sempurna. Baik, sekarang kita akan menganalisisnya lebih dalam lagi ya. Jadi saya gambarkan kembali keadaan tadi. Ini dari sini ke sini itu keadaannya slip ya. Jadi di sini ada gaya gesek. Oke, nah saya tulis lagi yang diketahuinya seperti ini. Massa 3,5, jari-jari 3/10, mu 3/10 juga ya. Ini omega 0, ini V0. Kemudian saya mulai hitungnya nanti pakai hukum kekalahan momentum linear dan sudut ya. Berarti saya butuh kayak gesek di sini untuk
gaya gesek berarti saya butuh gaya normal. Oke, saya mulai dari sigma FY saja. Sigma FY sama dengan 0, namun sebelumnya saya akan menggunakan perjanjian seperti ini ya untuk vektor yang positif ke kanan, untuk translasi yang rotasinya searah jarum jam. Oke, kita mulai dari sigma FY sama dengan 0. Di sini kita lihat, di sini kita melihat bahwa gaya vertikalnya hanya 2 ya, mg dan n ya. Tentu saja n sama dengan mg ya. Karena n nya sudah tahu, berarti saya bisa hitung langsung gaya geseknya. F gaya gesek sama dengan mu kali n ya. Mu nya itu koefisien gesek kinetik tentu saja, karena di sini ke sini kan slip ya. Oke, jadi saya substitusikan n nya yang sama dengan mg ke fk ini, maka bentuk gaya gesek akan menjadi mu mg. Baik, sekarang kita akan mulai menganalisis gerak momentumnya ya. Saya mulai dari momentum linear dulu. Ingat perjanjian tandanya ini ya, untuk arah positif ya. Berarti perubahan momentum linear itu sama dengan impuls linear ya. Jadi delta P sama dengan impuls. Delta P adalah momentum akhir yang ini dikurangi momentum awal yang ini. Kedua-duanya arahnya sama positif, berarti mv dikurangi mv0 sama dengan minus ya. Kenapa minus? Ini karena gaya geseknya ke kiri ya, berlawanan dengan arah ini, dikali selang waktu dari sini ke sini. Nanti kita singkat aja di T aja ya. Jadi nanti persamaannya m nya kita keluarkan, min mu f nya kita isi mu mg ya kali delta T. Oke, jadi m kita coret, jadi V sama dengan V0 kita pindahkan dari kiri ya. Ini delta T nya saya jadikan T saja ya. Oke, ini adalah persamaan yang pertama ya, yaitu mengenai kecepatan linearnya. Nah, sekarang hal yang sama saya lakukan untuk gerak angulernya ya. Berarti perubahan momentum sudut sama dengan impuls sudut. Perubahan momentumnya harus terhadap sumbu putar aja ya, kita pilih karena momen inersinya kan terhadap sumbu putar ya. Jadi delta L0 sama dengan H0, ini adalah impuls sudut ya. Kalau ini impuls linear, jadi I kali omega ya, ini karena putarannya searah jarum jam sesuai dengan ini. Jadi positif momentum sudutnya dikurang, ini karena delta ya, I. Nah ini omega 0 nya, kita lihat dia berputarnya berlawanan dengan ini, berarti saya isi minus omega 0. Kemudian impuls linear itu kan F kali delta T. Kalau impuls itu berarti torsi kali delta T, tapi terhadap titik O juga. Di sini yang menyebabkan torsi itu adalah gaya gesek nanti kali R positif ya. Jadi kita isi torsinya adalah F kali R. Sementara ini kan min kali min positif, karena momen inersianya tetap selama geraknya, berarti I nya kita keluarkan, omega tambah omega 0. Nah kita akan jadikan omega ya seperti ini, berarti I nya kita pindahkan ke kanan, kemudian kita isikan 25 mr kuadrat. Ini adalah omega tambah omega 0. Jadi omega nya sama dengan ini, kita sederhanakan, m nya kita coret, kemudian R nya kita coret 1 ya. Jadi 5 dari 1/25 ya, mu G ya kali T ya, delta T kita ganti T, dibagi dengan 2, R nya masih ada 1 di bawah ya, dikurangi dengan omega 0. Ini pindahan dari kiri ya. Inilah bentuk omega, ini adalah bentuk V nya. Karena di sini sudah tidak slip atau menggelinding sempurna, berarti di sini terdapat hubungan antara kecepatan linear dan kecepatan angular, yaitu V sama dengan omega kali R. Nah kalau kita substitusikan ini dan ini ke sini, maka kita mendapatkan persamaan ini V0 min mu GT sama dengan 5 mu GT per 2R dikurang omega 0 kali R. Di sini kita lihat ada satu variabel T, dan nilai T itu bisa kita hitung ya, atau kita cari dulu T nya. Oke, jadi kita kalikan ya. Untuk menghitung T kita gabungkan ini min mu GT, ini 5/2, pindahkan
ke kanan tapi nulisnya sebelah kiri, variabelnya sebelah kiri aja ya. Jadi 7/2 mu GT ini pindah ke kiri, nulisnya sebelah kanan ya. Jadi V0 tambah omega 0 R. Oke, yang akan kita hitung adalah T. Jadi T sama dengan V0 tambah omega 0 kali R dibagi dengan 7/2 mu G. Nanti 2-nya ke atas, 7-nya di bawah ya, dengan mu G. Inilah waktunya dari sini ke sini selama terjadinya slip. Jadi kalau ditanya waktu ya inilah jawabannya. Oke, karena di sini ditanya kecepatan pusat massa, berarti kita akan substitusikan T ini ke sini ya. Maka kita dapatkan V sama dengan V0 min mu GT. Kita substitusi T nya yaitu 2 kali V0 tambah omega 0 R/7 mu G ya. Kita substitusi ke sini. Ini mu G nya kita bisa coret ya. Jadi kita bisa dapatkan V0 min 2/7 V0 ya. Kemudian min 2/7 omega 0 R. Kita sederhanakan. Ini kan 5/7, kita keluarkan 1/7-nya karena ini ada pecahan 1/7 juga. 1/7 berarti ini 5 V0 minus 2 omega 0 R. Ini adalah bentuk yang paling sederhana dari persamaan kecepatan ini. Kalau kita substitusikan angkanya, V0 nya 16 ya, kemudian omega 0 nya 13. Kita hitung menggunakan kalkulator, kita dapatkan bentuk sederhananya adalah 10,3 meter per second. Oke, jadi pasti lebih lambat dari ini karena ada gate-nya gaya gesek. Oke, sampai di sini. Demikianlah pembahasan simulasi OSN fisika bagian ke-1 mengenai gerak slip dan menggelinding untuk persiapan OSN. Nantikan video pembahasan selanjutnya mengenai pembahasan OSN fisika. Jangan lupa untuk subscribe ya, share, komen, dan nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan untuk video-video terbaru lainnya. Sekian dan terima kasih.